Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini, kita akan menjalankan sebuah seri baru. Seri yang menurut saya cukup seru ya, yaitu seri tantangan coding harian selama 366 hari teman-teman. Ya, jadi ini seri yang cukup ambisius, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan atau menjalankannya setiap hari di tahun 2024 ini. Ya, jadi ini adalah episode pertama, ya tiba-tiba saya kepikiran aja gitu untuk mencoba mengerjakan tantangan coding dari website yang memberikan tantangan coding ya, seperti CodeWars atau LeetCode atau website lainnya, di mana kita bisa mengerjakan soal-soal coding mulai dari yang sederhana sampai yang sulit. Ya, karena sekarang ini waktu saya merekam videonya ini sudah tanggal 18 Januari, berarti kita udah lewat 17 hari, jadi mungkin nanti akan ada beberapa hari di mana saya akan mengerjakan 2 tantangan, sampai nanti suatu saat kita bisa sampai di 1 tantangan 1 hari. Oke, jadi langsung aja, untuk tantangan pertama kita akan menggunakan sebuah website yang namanya codewars.com teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah pernah nonton live streaming kita untuk mengerjakan tantangan di website ini pasti udah familiar. Tapi buat yang belum, silakan teman-teman boleh join dulu di websitenya namanya codewars.com. Terus daftar bisa menggunakan email biasa atau bisa menggunakan GitHub ya. Dan nanti buat teman-teman yang belum tahu, ini kita bisa mengerjakan latihan coding di sebelah kiri ya. Tapi sebelum kita mengerjakan coding, saya sarankan teman-teman untuk join dulu aliansi kita ya. Jadi kita punya aliansi namanya Web Programming Unpas. Cara join aliansinya itu teman-teman masuk ke bagian account settings di sebelah kanan atas nih, ada account setting, terus ada yang namanya clan. Nah, silakan ditulis aja Web Programming Unpas. Ini ingat, Unpasnya huruf besar ya. Mungkin kedepannya ini akan saya ganti menjadi WPU, tapi untuk sementara kita biarkan begini aja dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian home-nya, di dashboard-nya nanti muncul di sini leaderboards atau tingkatan teman-teman yang sudah bergabung di clan kita. Ya, lihat nih ada nomor satunya siapa, dengan namanya siapa, terus honor-nya atau experience-nya atau tingkatannya udah sampai mana nih ya. Kalau mau balapan sama temennya push rank, silakan. Nah, jadi saya akan kasih tahu gimana cara ngerjain latihannya. Jadi nanti setiap kali latihan itu saya akan masuk ke bagian practice. Kita akan filter sesuai dengan filter yang biasa kita lakukan. Jadi yang pertama di bagian sort by-nya itu saya pasti pilihnya bagian popularity, supaya soalnya muncul yang paling populer duluan. Ya, kenapa yang paling populer? Itu biasanya soalnya nggak ada masalah, terus udah banyak yang ngerjain, jadi harusnya tidak membingungkan gitu ya. Yang pertama popularity, terus bahasanya itu saya biasanya pilih JavaScript, karena saya familiarnya menggunakan JavaScript atau PHP, tapi kalau untuk tantangan coding, itu saya lebih suka mengerjakannya pakai JavaScript. Sebenarnya teman-teman mau pakai yang lain boleh ya, mau pakai C, Python, TypeScript misalnya, silahkan aja bebas. Terus untuk statusnya pilih yang approve, ini artinya sudah di-approve oleh CodeWars-nya. Terus difficulty-nya, nah ini mungkin untuk beberapa video awal kita akan coba yang paling mudah dulu aja. Yang paling mudah itu ada di level 8Q ya. Nanti mungkin kalau suatu saat kita sudah siap untuk maju ke level berikutnya, kita akan pilih yang 7Q dan seterusnya. Ya, kalau sudah dipilih nanti soalnya akan terfilter. Oh, ini ada yang belum ya, yaitu progress. Progressnya saya akan pilih kata tuh si soalnya ya, namanya disebutnya kata di website ini, yang belum saya kerjakan. Jadi kata I have not complete. Nah, nanti mungkin yang muncul di halaman teman-teman itu beda. Nih, kalau di saya soal pertamanya itu reduce but grow. Ini kayaknya akan kita kerjakan pertama hari ini, tapi mungkin yang tampil teman-teman beda. Nah, supaya sama, teman-teman boleh search aja soalnya di sini, boleh search dengan judul soalnya, atau nanti kalau saya klik ini ya, kalau kita klik, nanti URL dari soalnya akan saya simpan di setiap deskripsi video. Jadi teman-teman langsung cek aja deskripsi kalau mau ngerjain bareng-bareng. Oke, itu yang pertama. Jadi kita udah siapin ini soalnya, nanti kita baca bareng-bareng. Yang kedua yang perlu teman-teman siapin adalah Visual Studio Code. Jadi kita akan pakai kode editornya namanya Visual Studio Code. Nah ini ya, sudah saya buka Visual Studio Code-nya. Nanti akan kita siapkan sebuah folder ya. Kita simpan aja atau kita buka folder baru. Nih ya, saya punya folder baru namanya 2024-coding-challenge. Ya teman-teman boleh silakan dibikin aja folder kalau mau sama. Nanti ini akan saya jadikan sebagai repository GitHub juga, yang nanti di dalamnya akan ada jawaban dari setiap soal-soal yang kita kerjakan. Oke, jadi itu sudah kita siapkan. Tinggal kita buka aja di Visual Studio Code-nya. Kita open folder, kita arahkan ke folder kita ya. Ini sudah ada. Nah, sekarang kalau kita udah masuk ke foldernya, berikutnya adalah saya mau install sebuah ekstensi di VS Code. Ya, ekstensinya itu namanya Quokka, teman-teman. Gini nulisnya. Nah, pilih yang Quokka.js. Teman-teman klik, kalau belum diinstal, silahkan diinstal. Ini kebetulan saya sudah install ya. Ini akan membantu kita nanti mengerjakan soalnya. Karena kita akan kerjakan soal-soalnya di dalam VS Code, bukan langsung di websitenya. Oke, kalau sudah, kita close, kita tutup lagi, kita siap mengerjakan. Oke.
Sekarang kita kembali lagi ke websitenya teman-teman. Saya gedein dulu ya. Nah, jadi buat yang pertama kali mengerjakan soal-soal tantangan itu kita tadi kan setelah milih soal itu kita dikasih judulnya, terus kita dikasih ada berapa orang yang ngasih starnya. Ini biasanya saya kasih star supaya bintangnya nambah. Terus di sebelah kanannya tingkat kepuasan. Gitu. Jadi kalau soalnya bisa dikerjakan dengan mudah, dapat dipahami kata-katanya, itu biasanya tingkat kepuasannya tinggi. Dan ini yang bikinnya di sebelah kanan. Nah, kita lihat soalnya ada di sini. Jadi ini deskripsi soalnya. Nanti kalau misalkan bingung, biasanya ada penjelasannya lagi di saat kita train ya. Oke, langsung aja. Soal hari pertama, teman-teman. Harusnya sih gampang ya. Jadi kayak gini, kita dikasih array yang tidak kosong, berupa integer ya, array of integer. Kita diminta untuk mengembalikan hasil dari perkalian nilai-nilainya. Jadi kita punya array yang ada isinya, terus kita diminta menghasilkan nilai dari perkalian seluruh nilai yang ada di dalamnya. Secara terurut katanya tuh ya. Contoh, kita punya array 1, 2, 3, 4, maka kita disuruh mengalihkan semuanya. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya berapa? Oke, yang diminta adalah hanya hasilnya aja. Gampang lah ya. Langsung kita tinggal klik train. Nah, pada saat kita klik train, nanti teman-teman dikasih lihat lagi soal di sebelah kiri, terus ada, ini di bagian instruction, terus di sebelah kanannya ada output. Nah, ini adalah hasil dari program kalian ketika dijalankan. Cara jalaninnya gimana? Teman-teman lihat di bawah, ada test dan attempt. Kalau test itu untuk uji coba, kalau attempt itu istilahnya buat kita ngumpulin, diperiksa sama websitenya. Oke, jadi ada instruction, soal, terus di bawahnya juga ada tagsnya. Ini bagian dari kategori apa gitu ya. Ini fundamental, artinya biasanya ini konsep-konsep dasar pemrograman dan juga arrays. Berarti di dalamnya menggunakan arrays. Ini kadang-kadang ada string, ada objek, atau struktur data lain, dan sebagainya. Ya. Di sebelah kanan, ini ada kode editor tempat kita ngerjain soalnya. Di bawah, itu ada test case-nya. Jadi nanti soal kita akan diujikan ke beberapa pengujian atau test case. Misalnya nih, kita punya fungsi namanya grow. Kalau nanti grow-nya itu diisi dengan array 1, 2, 3, maka hasilnya harus 6. Kalau nggak 6, salah. Kalau diisikan 4, 1, 1, 1, 4, maka hasilnya harus 16. Karena 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 4. Jadi fungsinya namanya grow. Nah, sekarang cara kita ngerjainnya gini. Kita udah tahu nama fungsinya, kita kembali dulu ke kode editor kita. Kita bikin file baru. Kita klik Explorer, terus kita bikin file baru. Kita kasih nama grow.js, sesuai dengan namanya. Atau kita kasih dulu depannya, jangan lupa ya, 1 minus gitu. Supaya ini kita tahu adalah soal untuk hari pertama. Oke, untuk video pertama ini agak panjang penjelasannya. Nanti untuk video-video berikutnya kita langsung akan ngoding aja ya. Kita kopikan dulu functionnya, gitu. Kita kopikan functionnya. Tapi kita butuh ngejalanin si Quokka-nya. Supaya nanti JavaScript-nya langsung jalan, kita nggak perlu buka terminal dan lain sebagainya. Nah, kita butuh Quokka. Tapi syaratnya, teman-teman, kalau pengen Quokka-nya jalan, setelah tadi diinstal di VS Code-nya, teman-teman harus nginstal juga yang namanya Node.js. Jadi teman-teman install dulu Node.js di komputernya ya. Buat yang belum punya silakan masuk dulu ke nodejs.org, lalu pilih yang sebelah kiri, diklik aja. Kalau pakai Windows nanti akan ada installernya, di-download dulu. Nah, lalu diinstal aja. Klik 2 kali terus next finish gitu ya. Jadi kalau sudah, maka Quokka-nya akan bisa dijalankan. Oke? Cara jalanin Quokka-nya gimana? Caranya gini. Teman-teman jalankan command palette di VS Code-nya, Ctrl Shift P. Nanti keluar. Terus tinggal ketik aja Quokka. Nah, nanti ada banyak pilihan. Pilih yang start on current file. Pilih yang ini. Ini harus kita jalankan pada saat kita bikin filenya. Nah, udah jalan nih. Kalau udah jalan, ini kita close aja si outputnya. Lihat, fungsi dari Quokka tuh gini. Kalau misalnya kita bikin aja si functionnya untuk mereturn nilai X gitu ya, contohnya gitu. Nanti lihat, pada saat kita panggil fungsinya, misalnya kita console.log grow, kita panggil fungsinya namanya grow, kita isi angka 10. Nah, lihat, outputnya langsung keluar di sebelah kanan. Begitu pula kalau misalkan kita tulisnya di sini, console.log hello world gitu ya, nilainya langsung keluar di sebelah kanan. Jadi kita nggak perlu jalanin Node.js, kita nggak perlu buka terminal, enak banget pakainya. Buat debugging ini enak. Oke, teman-teman ya, kita udah tahu cara pakai Visual Studio Code dan juga Quokka-nya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Pelajari lagi soalnya. Kalau kita dikasih array yang tidak kosong, yang isinya berupa integer, ini diasumsikan ngisinya benar ya, semua integer. Kembalikan nilai dari hasil perkalian seluruh nilai di dalamnya secara terurut. Nah, coba pikirin, gimana cara kita mengalihkan seluruh nilai array-nya? Array-nya 1, 2, 3, 4 dulu ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, hasilnya harus 2, 4. Ya, kita masukkan dulu ke sini. Jadi
parameternya berupa array, atau argumennya ya, berupa array. Nah, di array-nya masuk ke parameter X, ini kita masih kembalikan. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengalihkan setiap elemennya? Nah, gimana kalau gini? Misalnya kita punya variabel namanya result. Untuk menampung hasil akhirnya. Ini harusnya berapa nih? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24 kan ya? Hasilnya 24 tuh. Nah, awalnya gimana kalau gini? Variabel result ini kita ambil nilai pertama dari array. Kita ambil nilai pertamanya. Oke, jadi kan tadi 1 kali 2, berarti nilai pertamanya 1. Caranya gimana? Kita ambil array dengan indeks ke 0. Nah, kan gitu ya. Tinggal berikutnya kita lakukan pengulangan untuk menelusuri array-nya mulai dari indeks ke 1. Karena pertama kan mulai dari 0 ya. 0, 1. Kita mulai dari sini, terus kita kalikan dengan result. Jadi result tadinya 1 kali 2, balikin lagi masukin ke dalam result. Caranya gimana? Kita lakukan pengulangan. Pakai for aja. Kita panggil indeksnya let i. Kita ambil sama dengan, biasanya kan 0 ya. Kalau 0 kan mulai lagi dari pertama nih. Karena yang pertama udah masuk ke sini, gimana kalau kita geser? Jadi sekarang mulainya dari 1. Lalu, kita tulis i, sampai kapan pengulangannya? Sampai array-nya habis. Kita harus tahu panjang dari array-nya. Kita tahu array-nya X, kita cari panjangnya pakai length. Gini ya. Nanti looping-nya akan berjalan sebanyak 3 kali ya. Mulai dari 1, 2, 3. Oke, terakhir tinggal kita kasih i++. Sudah ya, jadi loopingnya harusnya dari awal kita potong supaya mulai dari indeks pertama. Nah, tinggal kita tulis gini. Result-nya kita timpa dengan result dikali array dengan indeks ke i ya. Jadi nulisnya gini, x, i. Nah, gitu kan? Jadi awalnya 1. Lalu 1 diisi dengan 1 dikali 2. Nah, ini kan. 1 dikali 2 berapa? 2 masuk ke result. Terus geser. Sekarang kita punya nilai 2. Terus 2 dikali 3. 6. Muter lagi loopingnya. Geser lagi. Kita punya 6. 6 dikali, ini 6 dikali 4. 24. Jadi harusnya kalau kita ganti ini jadi result. Nah, bener ya. 24. Atau teman-teman bisa pakai notasi singkatnya. Nulisnya nggak gini, tapi kita bisa tulis gini ya. Bintang sama dengan. Sama aja. Ya. Ini mungkin cara yang pertama ya. Coba kita kalau 3. Cara ngujinya gitu ya. Kita masukin. Kalau 3, 6. Betul. Kalau yang ini kita masukin. Ke sini 16. Betul. Kalau kita masukin angka 2 semua. 64. Ya, sudah benar. Jadi harusnya ini benar. Kalau nggak percaya, kita masukin ke sini, terus kita tes. Jangan dulu di attempt. Kita tes, harusnya hijau. Ya, betul ya. Jadi basic testnya sudah aman. Kalau teman-teman merasa ini sudah puas dan nggak nemu lagi solusi yang lain, boleh dikumpulin aja. Tapi kita mau coba, bisa nggak pakai cara yang lain? Kita pakai cara yang lebih advance. Ya, coba kita kopikan lagi fungsi grow-nya. Kita simpan di bawah. Ya, kita kasih komentar yang ini ya. Blok, terus control, slash, atau garis miring. Nah, kita coba kerjakan menggunakan higher order function reduce. Oke, jadi reduce itu adalah sebuah fungsi di dalam JavaScript untuk melakukan proses perubahan nilai pada array yang disebut dengan reducer untuk menghasilkan satu nilai dari banyak nilai di dalam array. Jadi kita punya banyak nilai nih. Nanti sama fungsi reduce ini akan diubah jadi satu nilai. Proses perubahannya terserah kita, apakah mau ditambah, mau dikali, mau dikurang, atau dilakukan proses lainnya. Jadi misalnya gini, kita bikin dulu, kita masukkan ke dalam sebuah nilai ya. Misalkan kita bikin variabel namanya result, kita pakai const sekarang karena nilainya tidak akan berubah ya. Fungsi reduce ini mengembalikan nilai array baru. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar mengenai immutability, ini biasa digunakan ya. Jadi kalau yang tadi kita gunakan itu variabel result menggunakan let. Kenapa? Karena nilai dari variabelnya akan diisi ulang. Jadi nilai variabelnya nggak immutable, berubah-ubah. Nah yang bagus itu nilai di dalam variabel itu nggak berubah. Makanya kita bikin nilai baru aja. Oke. Sekarang kita panggil array-nya, lalu kita lakukan reduce. Gini nulisnya. Nah fungsi reduce ini menerima dua nilai. Yang pertama disebut dengan akumulator. Atau saya tulis ACC aja lah ya. Yang kedua, itu current value. Jadi nilai saat ini.
Maksudnya gimana? Maksudnya pada saat si array-nya ditelusuri. Jadi akumulator tuh nilai hasilnya, current value tuh adalah nilai ketika kita menelusuri array-nya. Pertama, current value tuh 2. Nah, terus 2 ini mau diapain? Misalnya kita mau kalikan. Dengan apa kalikannya? Nah, ini biasanya kita gunakan arrow function, teman-teman ya. Jadi kita kasih panah aja di sini. Sama dengan lebih besar dari. Nah, ini prosesnya yang akan kita lakukan apa? Kalau banyak kita bisa pakai kurung kurawal di sini, tapi karena nanti mungkin cuma sebaris ya, kita nggak butuh. Tapi nggak apa-apa, kita tulis dulu kurung kurawalnya, terus kita kasih koma di sini sebelum tutupnya. Ini untuk menyimpan nilai awal atau initial value-nya. Nah, nilai awalnya itu kita kasih 1. Kenapa? Karena kan berapapun jika dikali sebuah nilai dengan 1, maka nilainya sama. Jadi awalnya nilainya 1. Nah, terus di sini kita akan tulis akumulator dikali current value. Gitu. Atau tadi ya, karena ini cuman satu baris, kita nggak perlu pakai kurung kurawal. Gini. Tuh, jadi cuman sebaris. Nah, ini bacanya gimana? Kita lihat ya. Akumulator tuh nilai hasil akumulasinya. Current value adalah indeks atau elemen pada indeks pertama, indeks kedua, dan seterusnya setelah array-nya looping. Kita punya nilai awal 1. 1 masuk sebagai akumulator, jadi nilainya. Jadi awalnya nilainya 1. 1 dikali current value-nya berapa? Yang ini, 2. Jadi 1 kali 2, hasilnya 2 masuk ke akumulator. Jadi sekarang akumulator nilainya 2. Geser ke sini. Akumulator 2 kali current value-nya 2. Berarti sekarang 4 akumulatornya. Geser lagi. 4 kali 2, 8. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi awalnya kita kasih nilai 1. Jangan dikasih 0 ya. Karena kalau 0, nanti nilainya semuanya 0. Kan berapapun dikali 0 ya 0. Nah ini kalau kita return result, ya nilainya 0 ya. Karena berapapun dikali 0 ya 0. Kalau 1, berarti nilainya benar. 64. Nah teman-teman jangan kasih nilai yang sama dengan yang kita kasih di sini. Ini kan kita kasihnya, nilai awalnya adalah indeks yang pertama ya. Jadi kita bisa kasih X 0. Jangan, karena ini akan lebih 1. Karena kan pasti mulainya dari awal. Kita kalau looping yang atas itu mulainya dari sini. Jadi ini pasti lebih 1. 64 kali 2. Jadi 2 kali 2 lagi gitu. Padahal kita nggak mau, ya udah kita kasih 1 aja. Nilai awalnya 1 kali 2 masuk ke akumulator, geser. 2 kali 2, 4 masuk ke akumulator. 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Sudah beres? Kalau kita kumpulin, kita coba ya. Kita ganti dulu. Ini kita komentari, kita simpan di bawah. Harusnya kalau kita tes, benar juga ya. Sip, jadi mau pakai yang mana, teman-teman boleh hasilnya sama. Bahkan, kalau mau dibikin lebih singkat lagi, buat kalian penyuka one-liner atau satu baris, ini bisa kita singkat. Nah, yang pertama kita nggak perlu variabel result, kita bisa langsung return aja di sini. Return, gitu ya. Ini nggak perlu, boleh dihapus. Terus yang kedua, kita bisa pakai function expression, jangan pakai function declaration. Jadi caranya gini. Ini kita hapus, kita bikin variabel namanya grow, gitu ya. Diisi dengan function expression yang berupa arrow function. Parameternya X, ini kita kasih panah, lalu kita masukkan ini. Nggak usah pakai return karena cuma sebaris. Ini kita hapus. Nah, jadi yang tadi berubah jadi satu baris seperti ini. Hasilnya sama aja. Kalau masih bingung, pakai function expression, nggak apa-apa, pakai function declaration aja kayak gini. Aman ya, tapi kalau ini udah ngerti, silakan ubah jadi function expression yang menerima arrow function. Hasilnya sama. Coba kita copyin, ini kita kasih komentar lagi. Dah, jadi cuma sebaris, tadinya berapa baris nih? Lumayan ya. Kita tes. Mantap. Kalau sudah yakin, silakan dikumpulkan ya. Kita attempt. Oke, mantap. Udah selesai, kita harusnya sekarang dapat skor tambahan. Buat saya ini poinnya kecil aja, cuma 2 ya kalau nggak salah tadi ya. Ya udah beres, kita tinggal submit. Nah, kalau udah submit, kita bisa lihat hasil dari teman-teman yang lain yang udah dikumpul. Nah, di sini kita bisa belajar. Oke, nih ada yang ngirim begini. Oh, ternyata bisa nggak pakai initial value. Jadi cukup begini aja. Oh, sama hasilnya ya. Jadi, kalau kita nggak kasih initial value, kayaknya defaultnya 1 ya. Betul. Berikutnya ada yang ngirim begini, banyak juga. Ini sama kayak punya kita yang awal, yang barbar. Dikali sama dengan X indeks ke I. Ya, sama-sama yang ini ya. Oh, betul. Aman. Nah, ini yang kita punya tadi. Pakai function expression, arrow function. Nah, ini yang belum ini masih pakai function declaration.
Dah ya, sip. Itu jadi buat soal yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk ngerjain challenge-challenge berikutnya. Ini masih gampang soal yang masih untuk pemula ya. Jadi buat kalian yang masih bingung, nggak apa-apa. Silakan dipelajari dulu aja mengenai dasar-dasar programmingnya. Ya tadi saya pakai JavaScript, sebetulnya teman-teman boleh pakai bahasa yang lain. Ya jadi silakan dipelajari dulu apa itu variable, array, looping, dan JavaScript lanjutan. Tadi dimana kita belajar higher order function ya. Higher order function tuh ada map, filter, reduce. Itu yang biasa digunakan ketika kita mau bikin aplikasi JavaScript yang kompleks. Oke, dan sebelum kita akhiri teman-teman, kita akan coba upload dulu kode yang sudah kita buat ke repository GitHub-nya ya. Nih, jadi sekarang saya sudah masuk ke GitHub saya, kita bikin repository baru ya. Kita bikin repository baru, kita kasih nama tadi, nah ini no template. Namanya apa tadi? 2024 Coding Challenge. Atau kita tulis WPU gitu ya. 2024 WPU Coding Challenge gitu aja. Oke, sorry for WPU Coding Challenge 2024 ya, dibalik aja nggak apa-apa. Sip, kita bikin public, nggak usah pakai readme, kita create repo. Sudah, tinggal kita inisialisasi lewat terminal di VS Code-nya aja lah ya. Kita ganti ke git bash, kita git init, dah, terus kita git add. Oke, taruh ke atas dulu, git commit. Apa? Day 1 gitu ya. Day 1 per berapa? Kita 366 ya. 1366. Oke, beres. Min M ya, lupa. Min M. Sudah. Git branch. Min M. Main. Ini kita copy aja. Sudah, dan terakhir kita push. Oke, sip. Kita lihat. Harusnya sudah ada ya. Ini hari pertama. 1/366. Oh, ada yang lupa teman-teman. Kita kasih tanda dulu ya. Selalu kita kasih tanda. Coding, WPU Coding Challenge 2024. Ini hari ke 1366. Oke. Nah, linknya tadi lupa ya. Nah, ini dia. Linknya ada di sini. Supaya nanti teman-teman bisa cek juga di repositorinya. Oke. Kita update dulu. Jangan lupa. Kita git, add, git, commit, update. 1366 update description ya, gitu. Sudah, git push. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kita refresh. Oke, sip, udah ada. Jadi kita bisa lihat sekarang ini penandanya, ini codingan kita. Oke, jadi mungkin itu untuk tantangan pertama kita sekaligus pengantar dari tantangan ini. Sampai ketemu lagi di tantangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.